Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita selalu. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membacakan satu berita yang berasal dari Kepala Badan atau Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief terkait dengan pernyataan Pak Jokowi di acara Perindo yang mengatakan bahwa beliau sudah memenangkan 2 kali pemilu dan berikutnya adalah jatahnya Pak Prabowo Subianto. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung bacakan saja apa yang disampaikan oleh Andi Arief menanggapi pernyataan tersebut. Andi Arief menilai kedaulatan partai saat ini sedang diganggu oleh sosok yang berkecimpung di dunia politik. Menurut dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi terlalu mencampuri urusan kedaulatan partai soal penunjukan calon presiden atau capres 2024. Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini jadi tidak sehat, kata Andi saat dihubungi oleh oleh Gelora. Gelora ini adalah satu akun pemberitaannya. Kemudian selanjutnya dia mengatakan bahwa tampaknya kurang etis ya sebagai presiden yang masih jauh-jauh hari mengendorse capres dan berganti-ganti yang di-endorse. Kadang-kadang Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, kemudian Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Prabowo Subianto. Jangan-jangan lagi kebingungan ini, kata Andi selanjutnya. Saat menghadiri hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo pada Senin 7 November 2022, Jokowi menyinggung soal kemenangannya di Pilpres 2014 dan 2019. Saat mengungkit hal itu, Jokowi terlihat tersenyum karena kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam acara tersebut. 2 kali di pemilu, beliau mengatakan 2 kali di pemilu Presiden juga menang, mohon maaf Pak Prabowo. Para kader Perindo yang hadir di acara tersebut tampak tertawa dan bertepuk tangan. Mereka tampak heboh ketika Prabowo berdiri dan memberi hormat. Prabowo merupakan rival utama Jokowi dalam Pilpres 2014. Saat itu ia berpasangan dengan Hatta Rajasa dan dikalahkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kalla. Lalu pada Pilpres 19, Prabowo kembali maju dan berpasangan dengan Sandiaga Uno, namun kembali kalahkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Kata Pak Jokowi selanjutnya, mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, kata Presiden atau Pak Jokowi selanjutnya yang diikuti dengan tepuk tangan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pernyataan Jokowi ini mempertegas dukungannya kepada Prabowo untuk nyapres. Tentu ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Andi Arief tadi ya. Selanjutnya dikatakan secara rasional ia mengakui peluang Prabowo bersama Koalisi Kebangkitan Bangsa, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Gerindra dan PKB, sementara unggul dibanding koalisi lainnya yang masih tarik ulur di internal partai atau koalisi dalam menentukan nama capres atau cawapres, kata Agung selanjutnya. Adapun dalam konteks elektoral, kata Agung, Jokowi makin memperkuat perannya sebagai salah satu kingmaker dalam Pilpres 2024. Karena rekam jejaknya yang tidak pernah kalah, menurut Agung, Jokowi ingin terlihat dalam menentukan capres dan cawapres berupaya memenangkannya. Kemudian yang ketiga, Kemudian yang ketiga, di sisi personal, Presiden Jokowi ingin siapapun yang mendapat restunya maju dalam Pilpres 2024
memberikan garansi bahwa program atau kebijakan pemerintah tetap dilanjutkan agar terrealisasi dan memberikan efek berkelanjutan yang signifikan. Demikianlah komentar dua Andi Arief maupun dari pengamat yang lain tadi terkait dengan komentar pernyataan Presiden Jokowi tentang Pak Prabowo. Kemudian di dalam berita yang lain, saudara sekalian, yang dimuat di oposisi cerdas di Twitter, ada yang menanggapi dengan berita bahwa celoteh politik Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dia sebut dengan mendapat jatah menjadi Presiden RI pada tahun 2024 dinilai sebagai gimmick politik belaka. Analisa yang disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S Jerry Massey itu disandarkan pada fakta-fakta politik yang terjadi dan dilakoni Jokowi dalam kurun waktu beberapa bulan ke belakang. Menurutnya dari kegiatan dan tindak tanduk Jokowi sejauh ini justru tidak menunjukkan adanya arah dukungan kepada Prabowo Subianto yang notabene kini menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Melainkan Jerry justru melihat bahwa Jokowi lebih cenderung mendukung sosok yang kurang lebih memiliki karakter yang sama dengan dirinya sendiri, di mana yang dia ketahui tergambar pada sosok Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Jerry Massey selanjutnya mengatakan Jokowi terlalu banyak drama dan sandiwara, jagoannya bukan Prabowo tapi Ganjar Pranowo. Jerry mengamati kecenderungan Jokowi mendukung Ganjar sangat kentara dalam beberapa kali momen kunjungan kerja dan acara politik, di mana kebersamaannya dengan Gubernur Jawa Tengah itu tak bisa terelakkan sebagai bagian dari bahasa dukungan. Dari bahasa politik dan pertemuan dengan Ganjar sangat kelihatan, apalagi saat keduanya hadir pada acara Projo di Jateng, sambungnya memberikan contoh. Lebih dari itu, secara karakteristik kepemimpinan Jokowi dengan Prabowo tak memiliki kemiripan alias berseberangan. Dari situ Jerry menyimpulkan omongan Jokowi di acara hari ulang tahun Partai Perindo Senin malam hanya basa-basi politik semata. Selanjutnya Jerry mengatakan Prabowo adalah antitesanya Jokowi, tapi Ganjar memang mulai pencitraan sampai foto selfie dan pola sederhana dan merakyat sama persis dengan Jokowi. Demikianlah tulisan pernyataan Jerry Mall itu bersumber dari Air Mall. Kawan-kawan sekalian, demikianlah tanggapan beberapa pengamat terkaitan masalah pernyataan Pak Jokowi terkait dengan pengganti selanjutnya adalah giliran Prabowo setelah setelah beliau sebagai presiden atau pada pemilu 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat saudara sekalian, dan terserah tanggapan Anda semua para penonton. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang soal ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.